Ya, assalamualaikum halo semuanya. Selamat datang lagi di Ruang Developer. Kita masih di project bikin model machine learning untuk memprediksi harga saham pakai konsep time series and predictions. Ini video part ketiga. Nah, di video pertama dan kedua kita udah coba ngebahas gimana cara kita ngumpulin datasetnya, gimana cara ngolah atau pre-processing datasetnya sampai si dataset ini siap dipakai training sama model machine learning. Nah, jadi makanya di video part ketiga ini kita coba ngerancang arsitektur model machine learningnya, juga nge-training si model machine learningnya itu. Nah, yang menarik adalah di video ini saya mau coba memanfaatkan dua platform AI yang harusnya ini udah terkenal lah ya, udah banyak yang tahu, udah common, yaitu ChatGPT dan Gemini atau Gemini ya cara bacanya. Nah, ini saya bakal coba manfaatin dua platform AI ini untuk ngerancang arsitektur model machine learningnya. Nah, ini bisa dibilang di video ini kita AI bikin AI gitu ya. Nah, sebelum masuk ke videonya, saya mau disclaimer lagi kalau video yang saya buat ini tujuannya untuk educational dan eksperimental gitu ya. Jadi jangan dipakai untuk investasi saham nyata gitu ya. Karena nyatanya sangat banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Sedangkan di video ini kita cuman pakai konsep time series and prediction, yang berarti belajar pola pergerakan saham sebelumnya, terus kita dengan pola tersebut memperkirakan pola pergerakan saham setelahnya gitu. Jadi jangan dipakai untuk investasi saham nyata gitu, karena itu banyak faktor lain yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Jadi saya nggak tanggung jawab kalau terjadi kerugian ya. Nah, ini jadi saya nanya ke ChatGPT dan Gemini teman-teman. Ini udah saya tanyain juga. Gimana cara saya nanyanya? Begini. Saya sedang mengerjakan project. Nah, ini kasih tahu projectnya, bikin prediksi harga saham dengan implementasi konsepnya time series and prediction. Nah, ini jumlah datasetnya saya kasih tahu total 150. 100 saya pakai untuk training, 50 untuk testing. Ini saya kasih datanya malah dengan data seperti ini gitu ya. Maka gimana cara gimana kira-kira arsitektur machine learning yang optimal gitu. Nah, ini bahkan saya kasih tahu nih, saya ngolahnya gimana caranya, yaitu saya pakein window, step window 7, 6 datanya fitur, satunya label. Ini saya kasih tahu bahkan contoh dalam satu batch-nya kayak gimana bentukannya. Ini satu batch isinya beberapa beberapa list lah gitu. Setiap list isinya 6 yang fitur tadi ya, dan juga ada batch label. Setiap list isinya cuma satu. Ini. Nah, dengan data ini tolong berikan saya arsitektur deep neural network paling optimal. Nah, ini saya kasih batasan untuk layer-layer yang dipakai itu dense, flatten, LSTM, dropout. Nah, ini kayaknya LSTM saya belum pernah pakai ya di video-video saya sebelumnya. Nah, ini kayaknya mungkin bakal dibahas di video terpisah untuk si LSTM ini. Beserta penjelasan atau manfaat dari setiap layer, juga jumlah neuron dari setiap layer. Nah, ini saya pokoknya minta detail lah pokoknya. Juga berikan optimizer paling optimal beserta learning rate dan momentum paling optimal. Dan jelasin juga kenapa pakai optimizer itu gitu ya. Nah, ini tolong implementasikan dalam code Python TensorFlow. Nah, ini saya kasih datanya, dan dengan data yang seperti ini cocoknya kayak gimana model arsitekturnya. Terus optimizernya kayak gimana yang bagus. Nah, ini saya tanyanya kayak gitu teman-teman ya. Begitupun saya tanya juga di Gemini atau Gemini. Saya tanya sama pertanyaannya, saya kopas doang. Nah, ini dia kalau si ChatGPT jawabannya begini, Gemini jawabannya begini. Yang agak beda. Nah, nanti dengan dua model ini saya bandingkan. Nah, saya memperkirakan kira-kira kalau saya kombinasikan kira-kira model yang oke kayak gimana gitu. Di akhir jadi ada model arsitektur berdasarkan insting saya. Nah, ini sini jelasin juga teman-teman arsitektur LSTM. Nah, ini uh, di sini juga dijelasin arsitektur deep learning paling optimal untuk time series ya. Paling optimal untuk time series itu LSTM atau long short term memory. LSTM ini mampu menangkap informasi jangka panjang dari time series yang jadi dia bisa, ya itulah,
pelajarin pola gitu. Nah, ini 64. Return sequence di set true jika ingin output dari semua time step, dan false jika hanya ingin output terakhir. Nah, ini maksudnya di sini nih. Return sequence-nya true, 64 neuronnya. Terus dropout mengurangi overfitting. Overfitting apa? Overfitting itu singkatnya adalah, overfitting itu ketika kita misal lagi sekolah terus mau ujian gitu ya, kita terlalu textbook gitu. Jadi misal di textbook ada Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita terlalu terpaku tuh sama si textbook itu. Jadi misalkan ada soal ujian Indonesia merdeka di tanggal titik titik titik, ini kita bisa jawab nih 17 Agustus 1945. Tapi begitu soalnya dimodifikasi tersebut, kalau misalkan soalnya dimodifikasi sedikit, kapan Indonesia merdeka? Nah, ini kita bingung gitu ya, karena di textbook kita Indonesia merdeka di tanggal gitu. Nah, itu kayak gitulah kalau penjelasan simpelnya gitu. Nah, ini dropout mengurangi overfitting. Terus ada dense layer untuk menambah kompleksitas, ada 50 nanti. Jadi ini lihat abis LSTM ada dense layer 50. Terus dan satu di akhir untuk prediksi harga tunggal. Optimizer yang dipakai sini Adam kalau di ChatGPT, karena menggabungkan keuntungan optimisasi momentum, menghindari masalah lokal minima dan RMS prop dan lain sebagainya. Learning rate 0,001, momentum parameter default itu. Jadi inilah. Nah, ini keuntungannya kita memanfaatkan AI begini teman-teman ya. Jadi misalkan ada beberapa konteks yang kita tidak mengerti gitu ya, kita bisa langsung tanya teman-teman. Kayak misalnya di sini saya nanya nih, return set true. Nah, ini misal saya nggak ngerti nih konteks ini gitu misalkan, ya saya tinggal tanya, saya tinggal kopas ya, terus tanya maksudnya apa gitu. Nah, ini dijelasin teman-teman. Nah, kenapa return sequence itu di set true, maksudnya gimana. Nah, ini dijelasin, penjelasan detail. Kalau true, dia bakal mengeluarkan output setiap time step dari urutan input. Jika inputnya ada 6, maka outputnya juga 6. Ya, ini digunakan di layer-layer awal. Kalau setelahnya ada layer LSTM lagi gitu. Nah, kalau false ini cuma ngeluarin output dari time step terakhir. Nah, contoh skenario atau ilustrasi. Misal ada input nih 6, 23, 4, 5, 6. Nah, output kalau true, outputnya itu juga ada 6 karena setiap input ada outputnya dia. Sedangkan kalau false, dia cuma nampilin output dari time step terakhir. Nah, ini kan time step terakhirnya 20 ya. Jadi dia cuma 20 doang gitu. Nah, jadi kalau kalian ada yang mau ditanya lagi, misal kalian mau nanya juga nih, apa ya, misalkan mau tanya ini dropout layer. Kenapa dropout layer bisa mengurangi overfitting? Detailnya kayak gimana? Nah, itu kalian tanya aja di ChatGPT. Pokoknya setiap ada yang kalian nggak paham, tanya aja. Tanya semuanya sampai si AI ini resign ya. AI ini berhenti jadi AI gitu, harus ditanyain. Nah, ini ChatGPT. Terus juga saya nanya ke Gemini nih teman-teman. Ini juga dia menjawab perspektifnya Gemini. LSTM baik, dependensi jangka panjang time series, ini model dapat mengingat gitu ya, informasi data yang jauh sebelumnya. Nah, ini kenapa dia bagus untuk perkara time series and predictions. Nah, ini kalau misalkan kalian penasaran, kalian mengingat nih maksudnya gimana, kenapa dia bisa jago mengingat si LSTM ini. Nah, ini kalian bisa tanya aja, kenapa LSTM bisa mengingat data jauh gitu. Misal data apa sih tadi, data yang jauh sebelumnya. Nah, ini kalian tanya, karena ada mekanisme Gates ini memungkinkan LSTM selektif mengingat melupakan. Nah, dia ada, jadi nah ini kan lebih detail nih penjelasan dia nih. Jadi dia ada beberapa gates, ada forget gate untuk apa, terus input gate untuk apa, output gate untuk apa.
Nah ini nih, bahkan dia ngasih gambar nih teman-teman ya. Ini kayaknya LSTM nih saya mungkin bahas di video terpisah aja lah ya detailnya ya. Nah ini dengan dua video ini jadilah saya terapkan di video saya gitu ya. Maksudnya di project saya. Ini di running dulu nih dari awal untuk preprocessing datasetnya sampai di sini oke. Nah ini untuk arsitektur Gemini tadi dia kayak dia 50 LSTM 50 dropout 0,2 50 lagi 0,2 lagi langsung output. Ini 50 0,2 50 0,2 output. Return sequence-nya true, input shape-nya 6,1. Shape-nya 6,1. Oke, ini udah oke nih. Terus optimizer-nya Adam, loss-nya mean squared error. Optimizer Adam squared. Ini kayaknya saya ubah jadi ini aja. Mean absolute error misalnya ya. Coba shift enter. Ini epochnya saya bikin 500 dulu. Oke. Jadi mean absolute error itu adalah ketika ini kalian bisa cari juga. Apa itu mean absolute error dan kasih contoh simulasi. Tinggal tanya semua teman-teman ya. Nah ini nomor rumah harga aktual 500 juta, prediksi 480 juta. Maka ya dia tinggal ngasih selisih doang si MAE ini. 20 juta. Missnya 20 juta doang. 500 juta kurang 480 juta. Misal 650 berarti ya 30 juta. 420 juta 450 juta. Selisihnya berapa? 30 juta gitu ya. Kayak gitu si MAE. Ini udah selesai belum dia? Nah, terakhir ini lossnya masih di 172. Yang ini masih gede banget nih lossnya nih. Oke, ini masih turun ya, masih turun. Coba kita latih lagi dia mungkin 50 kali lagi. 500 ya. 500 kali latih lagi, cuman nggak usah di-compile ulang. Kalau di-compile ulang dia dari awal lagi nih, teman-teman. Ini diinin aja. Saya mau cuman ngefit aja 500. Jadi lanjut dari yang tadi tuh. Masih berkurang. Nah, ini udah mulai di bawah 100 minusnya nih. Maksudnya selisih hasil prediksinya. Jadi misalkan datanya itu harusnya harga sahamnya 400, kalau MAE-nya itu 100, ya dia aktualnya 400, berarti hasil prediksinya kalau nggak 500 300 gitu ya. Pokoknya selisih 100 sama data asli. Sebenarnya masih agak jauh sih. Ini udah 46 nih. Wah, udah mantap nih. Kalau perkara kayak gini kayaknya akurasi nggak terlalu parameter yang parameter yang nggak terlalu perlu diperhatiin sih. Nah ini terakhir di 43. Epochnya 500 sama sebelumnya 500, jadi total kita 1000 kali epoch gitu ya. Nah ini hasil lossnya terakhir 43 dengan model Gemini 43. Kita coba dengan ChatGPT 64. Oh ini ChatGPT pakai activation ReLU, return sequence true. 64 ReLU, return sequence true, dropout 0,2. Oke. Terus 64 ReLU 0,2 lagi. Nah ini dia pakai 50 dense 50 neuron dense layer ReLU. Habis itu output. Terus dia bahkan ngasih si Adam optimizernya ini learning rate 0,001. Nah ini saya juga pakai mean absolute error aja. Height show height. Nah ini saya pakai mean absolute error aja. Epochnya 1000 ya langsung ya, biar nggak dua kali ngefit. Nah shift enter coba. Nah ini bahkan di training ke 130 nih udah 30-an ya. Si lossnya ini oke juga nih. Nah kita lihat apakah nanti dia bakal naik lossnya atau bakal turun terus. Bahkan udah nyampe 15 tadi.
Nah, ini di akhir dia lossnya di 17. Ini jauh banget sama hasil yang Gemini ya. Gemini tadi terakhir di berapa? 40-an ya. Ini 17. Wah, sangat mantap ya teman-teman ya. Mantap sekali. Nah, coba kita kombinasikan ya teman-teman ya. Saatnya saya menggunakan model hasil rancangan saya sendiri gitu ya. Setelah menimbang-nimbang, mungkin ini kita bisa edit nih saya coba copy paste aja di sini. Dia 50-50 ya. Sedangkan tadi 64. Coba kita pakai 50-50. Nah, tapi ininya mungkin saya pakai 25 gitu. 25. Terus kayaknya learning rate-nya bisa saya tambahin. Learning rate-nya 0,0001 gitu ya. Tahun ini 25 coba. Tahun ini 64, terus ini 32. Ini 25. Oke. Mari kita lihat. Pokoknya kebanyakan. Kita 50 dulu. 50. 500, sorry. Wah, ini mulai dari jauh banget, tapi turun terus teman-teman. Ya, ini kayaknya udah kelar ya training dari model machine learning yang arsitekturnya saya buat sendiri, yang saya custom hasil pertimbangan ChatGPT sama Gemini. Nah, ini setelah 500 kali epoch, lossnya itu atau kesalahannya mentok di 37. Kayaknya masih kalah sama ChatGPT ya. ChatGPT tadi epoch 500, kesalahannya di 21. Ya, ini kesalahannya lebih kecil daripada yang saya buat tadi. Berarti harusnya lebih bagus ChatGPT. Walaupun belum tahu nih kalau misalkan kita fitting ulang atau kita training ulang apakah hasilnya akan sama atau jangan-jangan malah bakal lebih bagus Gemini gitu ya. Model yang dibuat sama Gemini gitu. Ini gak tahu ya teman-teman ya. Nah, yang penting kita udah ngekip nih untuk 3 model. Nah, next video kita bakal coba setiap model itu kita bikin grafiknya. Untuk Gemini grafik pergerakannya gimana, ChatGPT gimana, terus yang saya custom gimana. Nah, nanti kita bandingin sama yang merah ini. Merah ini yang harusnya ya. Harusnya begini nih prediksinya. Kita lihat model mana yang paling mendekati data aktual. Ini yang menarik ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Subscribe itu sama sekali tidak merugikan, dan kalau ada yang mau ditanyain tanyain aja di kolom komentar. Yaitu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.